kebahagiaan yang sifatnya ukhrawi. Jangan duniawi. Kalau duniawi terlalu pendek. Kalau kamu mengejar kebahagiaan ukhrawi, itu jalannya lewat dunia ini. Dan jalan menuju kebahagiaan ukhrawi itu otomatis kebahagiaan duniawi. Tidak mungkin kamu memperoleh kebahagiaan ukhrawi dengan tidak bahagia di duniawi. Bahagia loh ya, kondisi batin. Bukan sengsara, bukan prihatin, tapi kondisi batin. Kebahagiaan akhirat itu kamu dapat kalau kamu sudah bahagia di dunia. Maka targetnya jangan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Semua jalan yang membahagiakan di akhirat itu membahagiakan di dunia. Silahkan kamu cari sendiri, kamu rasakan sendiri. Untuk bahagia di akhirat, bahkan yang ibadah saja, ibadah itu kan membahagiakan. Sholat, zakat, puasa, haji, itu momen-momen kebahagiaan, momen membahagiakan. Meskipun kadang batinmu tidak merasa bahagia karena makommu belum nyampe, tapi bahkan kalau orang tanya, Mas gimana sholat, tersiksa enggak? Enggak, mesti kamu bilang begitu. Zakat enak enggak Mas? Enak, ikhlas kok. Meskipun mungkin kamu enggak ikhlas, itu sebenarnya memang hakikatnya dia membahagiakan, cuma kamu belum nyampe saja. Haji juga begitu kan, momen membahagiakan. Orang haji itu saking senengnya kan sering sampai nangis-nangis, karena memang momennya membahagiakan. Hanya mungkin kita belum nyampe ke rasa itu, tapi jalan saja, karena tebusannya adalah kebahagiaan akhirat. Jadi maka kebahagiaan akhirat target kita, nanggung kalau cuma dunia. Dan jalannya bahagia akhirat itu bahagia dunia. Untuk bahagia akhirat kita butuh sedekah yang banyak, butuh zakat. Itu kan butuh kaya berarti, dan kaya itu di dunia membahagiakan. Untuk ibadah kita sempurna, pahalanya di akhirat utuh, kita harus sudah menikah, sudah kawin, dan kawin itu sangat membahagiakan. Kan begitu. Jadi kebahagiaan di dunia itu jalannya kebahagiaan akhirat. Maka kalau merancang target jangan nanggung. Jangan cuma dunia, bahagia juga di akhirat. Belajar juga begitu. Saya niat ngaji biar di akhiratnya bahagia. Ngajinya sendiri juga membahagiakan. Dan kamu akan sampai di akhirat bahagia juga. Oke. Dan hal-hal yang jelek, yang menjauhkan dari bahagia akhirat itu biasanya susah semua. Ya tinggal kamu nyari contoh. Ninggal sholat itu kelihatan enteng, tapi coba kamu tinggal sholat, dirimu sendiri gelisah. Kalau ketahuan orang, malunya luar biasa. Zakat, duitnya banyak tapi tidak mau kurban, tidak mau haji, itu kan kalau ketahuan orang kan kita malu. Tidak bahagia di dunia, tidak bahagia di akhirat. Ngamar sama pacarmu itu ketok enak, tapi enaknya berapa detik, berapa menit. Kamu kuatnya berapa? Ya cuma segitu. Tapi bayangkan kalau tiba-tiba pas kamu nginep, ya kok di situ dipakai raker dosen-dosenmu lagi. Aduh, wah salam itu sudah. Ya kan, lo kok di sini berdua lagi, ya sudah, kiamat sudah kan. Benda enyaknya sampai lulus itu sudah. Jadi enggak, yang enggak membahagiakan di dunia biasanya nyambungnya enggak bahagia di akhirat. Tidak bahagia bukan berarti hidupnya terus kaya, hidupnya terus tidak sengsara. Tidak, kalau bahagia itu kan kondisi state, kondisi batin. Jadi cari kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, niatnya belajar itu memerangi kebodohan, baik diri sendiri maupun orang lain. Kalau ilmumu tambah kan enak, bisa meluruskan orang lain yang bengkok, dan kamu sendiri jadinya lurus. Jadi ini makanya cari ilmu ini sejenis jihad. Jihadnya para muta'alim itu ya cari ilmu ini. Ini perang ini. Yang diperangi siapa? Kebodohan. Ya kan? Pokoknya yang jenis-jenis kebo itu kan jelek. Kebodohan, kebobrokan. Ya. Jadi jangan sampai kita manusia jenis-jenis kebo ini kita perangi semua. Jadi memerangi kebodohan. Jadi perang kita ini
Suksesnya kalau ketemu ilmu, begitu kita dapat pengetahuan, dapat ilmu, berarti kalah satu pasukan kebodohan. Nah, orang lain yang masih kalah sama jenis kebodohan ini kita bantu biar dia juga bisa mengalahkan. Jadi amalnya orang berilmu itu memerangi kebodohan dan membantu orang lain menaklukkan kebodohan. Nah, kamu niati ini, nawa itu nyari ilmu untuk cari ridho Allah, nyari bahagia akhirat, memerangi kebodohanku sendiri, dan syukur-syukur bisa membantu menerangi kebodohannya orang lain. Niat yang ketiga. Yang keempat, mengembangkan dan melanggengkan Islam. Dengan semakin berkualitasnya umat Islam, Islam akan semakin langgeng. Jalannya umat Islam semakin berkualitas apa? Ilmu. Kalau kamu ingin bela Islam, jadikan dirimu muslim yang sangat berkualitas. Dari situ Islam akan berkembang dan langgeng. Orang lihat kamu, ternyata Islam memang indah. Wongnya pinter-pinter, cerdas-cerdas. Kayak kita, wow, lihat peradaban Islam abad tengah, zaman Abbasiyah, zaman Umayyah, zaman Turki Utsmani itu kita wow ke sana. Kenapa? Ilmu berkembang pesat. Orang Barat malah belajar ke kita. Di awal-awal sebelum modern itu kan beberapa filosof itu kan santri-santri di dunia Islam. Madrasah-madrasah besar seperti Nizamiyah jadi pusat intelektual dunia. Jadi kalau ingin Islam ini langgeng, Islam ini berkembang, Islam ini jaya, kuncinya di kamu. Wasilahnya apa? Ilmu. Wong Allah sendiri sudah janji kalau kita berilmu derajat kita naik. Kalau kamu merasa derajat Islam di dunia ini sekarang sedang terlunta-lunta, direndahkan di mana-mana, jangan-jangan memang kita kalah di dunia ilmu. Maka derajat kita tidak naik-naik. Wong Allah sendiri yang janji. Maka ayo kita nyari ilmu, ayo membuat diri kita berkualitas. Orang yang berilmu, yang tadi cirinya antara lain beramal tadi kan. Dengan ilmu kita wujudkan dunia Islam yang langgeng, yang berkembang. Otomatis orang nanti tertarik ke kita. Disitulah jalannya Islam jadi rahmatan lil alamin. Bukan dengan debat saling menjatuhkan sesama kita, bukan dengan kampanye teriak-teriak. Tidak, jadi berdayakan dirimu. Orang Islam kalau semakin berkualitas keilmuannya, ya akan semakin berkualitas agamanya. Dan disitulah nanti akan lahir kejayaan Islam, izzul Islam wal muslimin. Tanpa harus kita maksa-maksa orang lain menghormati kita, otomatis orang akan menghormati kita. Gak usah kamu teriak-teriak, hormatilah Islam, hormatilah orang yang berpuasa, hormat sering begitu, hormatilah. Tidak usah diperintah. Hormat itu kalau diperintah gak jadi hormat, itu namanya terpaksa. Biarkan mereka hormat dengan sendirinya. Caranya apa? Bikin hidup kita berkualitas, beradab, berperi kemanusiaan. Jalannya ilmu. Maka nyari ilmu, niatilah itu semua. Yang keempat, kalau tadi yang positif, yang negatif. Jangan sampai nyari ilmu itu kita niati yang pertama nyari popularitas, nyari pengaruh. Ya tadi di awal saya cerita ada satu dua teman yang enggak, jangan nyari pengaruh. Popularitas itu muncul sendiri, jangan dijadikan tujuan. Dia itu efek kayak wali yang kalau dia menempuh suluk dikasih bonus karomah. Popularitas itu otomatis nggak usah kamu kejar, dia akan datang sendiri kalau memang kamu di jalur yang benar. Sama kayak uang, sama kayak harta. Tidak usah khawatir miskin kalau kamu ada di jalan ilmu. Dia efeknya, jangan dijadikan tujuan. Itu ada di kayak efek, tapi efek samping, bukan efek depan. Jadikan efek depannya itu 4 yang atas tadi.
ridho Allah, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, mengembangkan agama Islam. Ya, tunggu dulu, mungkin ada iklannya. Oke, jadi yang pertama diingat-ingat, nyari ilmu bukan wah ini saatnya saya harus belajar tentang apa hari ini isu yang sedang ini baru laku nih isu ini, saya belajar ini ya. Itu namanya ingin terkenal. Mari kita diskusi tentang ini karena ini tema sedang wow, biar kita diliput. Itu namanya ingin terkenal. Semangat ilmunya tidak ada. Semangatnya harus tetap semangat ilmu, yang nyari ridho Allah, nyari bahagia akhirat, dan seterusnya. Oke. Terus yang kedua, jangan nyari kenikmatan dunia. Yuk kita menguasai ilmu ini, mari kita diskusi, mumpung ada yang membiayai. Itu biayanya. Mumpung ada fundingnya, kalau nggak ada fundingnya, enggak, buat apa. Nah itu kamu nyari kenikmatan dunia. Harusnya kalau semangatnya ilmu, kalau memang penting, ada yang mendanai atau enggak, kita jalan. Kalau enggak ada, jalan seadanya. Wong ini penting kok. Kan kita sering fundingnya dulu, yang membiayai dulu. Saya mau sih diskusi ke sana, bayarannya berapa? Ada makannya enggak? Wah, ada snacknya enggak? Nah, ya. Nah, itu berarti kenikmatan dunia. Ngaji, iya sih. Sekarang masih ada kopinya enggak? Targetnya seneng dunianya. Saya sekarang rajin lupa ngaji, kenapa? Ceweknya banyak sekarang. Nah itu kesana pikirannya, maka enggak akan barokah ilmunya kalau targetnya hanya dunia. Jadi yang kedua, jangan nyari kenikmatan duniawi. Terus yang ketiga, jangan nyari ilmu untuk menjilat. Penguasa itu bisa presiden, bisa gubernur, bisa menteri, bisa dosen, bahkan bisa orang tua. Saya tak pointer, ini bapakku seneng ini ilmu-ilmu kayak gini, nanti pulang bapakku tak ajak debat. Nah ini ilmu. Jadi niatnya untuk menjilat dalam tanda petik, biar dihormati, terus biar anakku saiki pointer, biar gitu, biar dapat pujian. Jadi nyari kehormatan, nyari pujian dari orang di atasmu. Ya bahkan mungkin termasuk pacarmu. Orang yang wah saya harus ini, pacarku ki seneng kalau bahasa Perancis, bahasa itu tak beli bukunya, tak pelajari, nanti kalau ketemu tak ajak ngobrol, wis wow itu. Akhirnya niatnya sudah nggak nyambung. Biar dia respect sama kamu, terus kamu mati-matian belajar itu. Wah ini dia seneng puisi ya, wah aku harus belajar bikin puisi yang bagus ini. Terus kamu pamerkan di depan dia puisimu. Wah, itu nyari kehormatan di depan orang lain. Tidak ada barokahnya ilmunya. Jadi targetnya 4, jangan sampai kamu terjebak di 3. Ridho Allah targetnya, bahagia akhirat, memerangi kebodohan, kejayaan, kemuliaan Islam. Dan jangan untuk popularitas, nyari kenikmatan dunia, dan pujian kehormatan orang lain, khususnya penguasa.